Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita dengan judul Memahami dan Mencipta Cerita Fantasi. Pembahasan ini adalah merupakan lanjutan dari part sebelumnya, yaitu part 2. Dan untuk itu silakan disimak dengan baik materi ini untuk menjadi tambahan pengetahuan bagi kita semua. Baiklah, sebelumnya silakan ditonton video yang ada dalam channel ini, kemudian dapatkan informasinya. Setelah itu sebarkan kebaikan yang kalian dapatkan di video ini. Baik, kita langsung mulai pembelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang ciri-ciri cerita fantasi. Ada beberapa ciri dari cerita fantasi. Yang pertama adalah cerita fantasi itu memiliki ide cerita yang tidak dibatasi oleh realita atau kenyataan dunia. Artinya cerita ini bersifat fiksi atau tidak terjadi secara benar. Yang kedua, di dalam cerita tersebut atau cerita fantasi terdapat keanehan seperti sihir, makhluk ajaib, maupun sesuatu yang misterius. Yang ketiga, penggunaan latar dapat menembus ruang dan waktu. Artinya dalam cerita fantasi ini bisa saja dia menceritakan tentang di suatu tempat yang mungkin tidak bisa dibayangkan atau tidak ada secara nyata di dalam dunia. Ya, artinya tempat itu adalah merupakan sebuah hayalan. Kemudian waktunya pun tidak sebagaimana mestinya, ya. Bisa jadi dia kembali ke waktu lampau atau waktu di masa depan yang akan datang, ya. Yang artinya sesuatu tersebut secara nyata belum tentu dapat terjadi. Oke, kita lanjutkan di ciri-cirinya, yaitu tokoh yang memiliki keunikan tersendiri. Jadi tokoh-tokohnya ini memiliki keunikan seperti memiliki kekuatan super atau memiliki keanehan-keanehan yang lainnya, sehingga dia terlihat sepertinya tidak mungkin ada manusia seperti itu, karena sifatnya adalah hayalan. Kemudian termasuk dalam kategori cerita fiksi, ya, artinya sesuatu yang terjadi tidak secara nyata. Baik, kemudian struktur teks cerita fantasi itu ada orientasi, konflik, kemudian resolusi, dan ending. Ya, pembahasan ini sudah kita bahas sebelumnya, tapi pada pertemuan kali ini kita akan perjelas kembali. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi adalah pengenalan atau merupakan sebuah bagian di mana pengarang memberikan pengenalan tentang penokohan, tema, dan sedikit alur cerita kepada pembacanya. Ya. Kemudian berikutnya adalah konflik. Konflik adalah merupakan bagian di mana terjadi permasalahan, dimulainya atau diawalinya sebuah permasalahan hingga menuju puncak permasalahan. Itu konflik. Selanjutnya adalah resolusi. Resolusi merupakan penyelesaian dari permasalahan atau konflik yang terjadi. Jadi konflik yang terjadi tadi ada resolusinya atau penyelesaian masalah. Resolusi sendiri merupakan bagian penentu yang akan mengarah kepada ending. Ending itu akhir cerita. Selanjutnya adalah ending. Nah, ending ini merupakan penutup cerita fantasi. Bukan hanya fantasi sebenarnya, ya. Setiap cerita pasti memiliki ending. Ending sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu happy ending atau akhir yang menyenangkan, di mana tokoh utama menang dan hidup bahagia.
Artinya happy ending ini akhir dari tokoh yang ada dalam cerita tersebut mendapatkan sesuatu yang dia inginkan atau mengalami kemenangan, kejayaan. Sebaliknya, yang kedua adalah sad ending, di mana tokoh utama tewas ya setelah mencapai tujuan dan sebagainya. Nah, artinya jika kita melihat menonton televisi misalnya, ketika kita melihat sebuah film yang pemeran utamanya itu di akhirnya tewas ya atau mati, maka itu adalah contoh dari sad ending. Ya, kita lanjutkan. Jenis-jenis cerita fantasi. Ya, untuk jenis cerita fantasi ini ada dua. Yang pertama berdasarkan kesesuaiannya. Yang kedua berdasarkan latar ceritanya. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, berdasarkan kesesuaiannya juga terdapat dua bagian, yaitu cerita fantasi total dan yang kedua cerita fantasi irisan. Apa yang dimaksud dengan cerita fantasi total? Yaitu berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada cerita kategori ini, semua yang terdapat pada cerita semua tidak terjadi dalam dunia nyata. Misalnya, cerita fantasi Nagata itu total fantasi penulis. Jadi, nama orang, nama objek, nama kota benar-benar rekaan pengarang. Artinya ini adalah sesuatu yang diciptakan sendiri oleh orang yang mengarang cerita fantasi tersebut. Ya, mulai dari namanya, kemudian objeknya, nama tempat, ya, di mana terjadi kejadian cerita tersebut, itu terserah dari yang mengarangnya. Ini disebut cerita fantasi total. Berikutnya adalah cerita fantasi irisan. Cerita fantasi irisan yaitu yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata. Menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata. Atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Nah, ini perbedaannya ya. Jadi, kalau tadi yang sebelumnya adalah cerita fantasi total itu semuanya dipilih oleh sang pengarang dan itu merupakan buatan pengarang sendiri ya. Sedangkan yang berikutnya yang irisan ini adalah sesuatu yang nama-namanya, kemudian objeknya, tempatnya itu benar-benar ada di dunia nyata. Oke, sekarang kita lihat pembahasan berikutnya adalah berdasarkan latar cerita. Jadi berdasarkan latar cerita, cerita fantasi dibedakan menjadi dua kategori. Yang pertama adalah latar sezaman. Yang kedua, latar lintas waktu. Kita lihat penjelasannya. Yang pertama, latar sezaman. Latar sezaman berarti latar yang digunakan pada suatu masa. Atau fantasi masa kini, fantasi masa lampau, atau fantasi masa yang akan datang. Atau futuristik. Nah, berikutnya latar lintas waktu. Latar lintas waktu berarti cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya, masa kini dengan zaman prasejarah. Masa kini dan 40 tahun mendatang atau futuristik. Nah, jadi perbedaannya seperti itu. Artinya antara latar sezaman ini dan latar lintas waktu ini memiliki perbedaan, yaitu kalau latar sezaman maka latar yang digunakan dalam cerita tersebut adalah menceritakan tentang sesuatu yang terjadi di masa lampau ya atau masa yang akan datang. Jadi mulai dari awal cerita sampai akhir cerita
itu misalnya kalau masa lampau, maka dia akan menceritakan sesuatu yang terjadi di masa lampau saja. Berikutnya ketika masa yang akan datang, maka dia akan menceritakan mulai dari awal sampai akhir itu tentang masa yang akan datang saja. Nah, berikutnya berbeda dengan lintas waktu. Lintas waktu ini adalah ceritanya bisa jadi di awal cerita menceritakan tentang masa kini. Tetapi nanti di akhir atau pertengahan cerita dia akan menuju ke masa yang akan datang. Nah, jadi waktunya berbeda, ya. Atau misalnya menceritakan di masa kini, kemudian nanti di akhir ceritanya dia akan menceritakan sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang. Nah, ini perbedaan dari keduanya. Silakan dipahami ya. Selanjutnya kita akan bertemu pada pembahasan-pembahasan kita berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan semoga kita tetap semangat dalam belajar meskipun kita dibatasi oleh ruang dan waktu yang berbeda. Yang terakhir, saya ucapkan teruslah berbuat baik walaupun kecil dan tetaplah menjadi orang baik meskipun sulit. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.